Mungkinkah ku bayar belanja tanpa sentuhan? Mungkin dong, hanya HP yang kau sentuh, tinggal scan QR aja. BCA Mobile membuat semua jadi mudah. Established in 2011, Cashcloud is a pioneer in digital marketing industries in Southeast Asia, being one of the very first companies with a large presence in influencer marketing. Cashcloud is worldwide, opening a door for businesses to market through influencers everywhere. Our exclusive talents create a variety of entertaining content. Cashcloud, creating tomorrow's positive influence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada semua peserta Masterclass Citra Pariwara 2020. Perkenalkan, saya Eka Haritsyah yang akan menemani Anda semua hari ini di acara Masterclass Citra Pariwara 2020. Saya jelaskan sedikit tentang Masterclass ini. Ini adalah kelas kecil untuk belajar dari tokoh-tokoh yang berpengaruh di industri ini, yang mempunyai kekuatan dan skill kreatif yang sudah tidak diragukan lagi. Akan ada 3 kategori utama: culture, crafting, dan teknologi, masing-masing terdiri dari 3 kelas. Sebelum kita mulai masterclass ini, baiknya saya informasikan dulu keseluruhan acara dari mulai pagi sampai dengan sore nanti di channel 1 ini. Oke. Selamat datang kepada semua peserta Masterclass Citra Pariwara 2020. Maksud saya, perkenalkan, saya Eka Haritsyah yang akan menemani Anda hari ini di rangkaian acara Masterclass Citra Pariwara 2020. Saya ceritakan sedikit tentang Masterclass. Ini adalah sebuah kelas kecil di mana kita akan belajar dari tokoh-tokoh yang berpengaruh di industri ini, yang tentunya kekuatan dan skill kreatifnya tidak diragukan lagi. Akan ada 3 kategori utama, yaitu culture, crafting, dan teknologi, yang masing-masing terdiri dari 3 kelas. Dan sebelum kita mulai, ada baiknya saya informasikan terlebih dahulu susunan dan rangkaian acara di channel 1 kali ini. Oke, jadi kita akan mulai pukul 10 sampai 11 Masterclass sesi pertama dengan Dr. Muhammad Faisal, Founder dan Executive Director of Youth Laboratory Indonesia. Pukul 11 sampai dengan 12 akan ada sesi Q&A, dan 12 sampai dengan pukul 1 tentunya kita ada lunch break. Setelah itu lanjut sesi kedua pukul 1 sampai dengan pukul 3 akan ada dengan Bapak Yunanto Wiji Utomo, Science Journalist dan Interactive Content Manager Kompas.com, diikuti juga dengan Anthony Lee, Political dan Law Editor dari Kompas Newspaper. Kemudian 15 sampai 15.20 akan ada break time, dan 15.20 sampai dengan 17.20 sesi terakhir kita, Masterclass sesi ketiga dengan Ferry Firdaus,
GM Content Marketing SCM Media, dan Anwesh Bose, CEO Whisper Media MTech Group. Dan tentunya acara ini tidak akan bisa berlangsung tanpa dukungan-dukungan dari sponsor, MLD Spot, MTech Group, SCTV Indosiar, Video.com, IM3 Oredo, Kompas Gramedia, Harian Kompas, Kompas ID, Kompas.com, Kompas TV, Grid ID, Tribun News, tentu tidak ketinggalan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, BCA, MNC Media, ada RCTI, MNC, GTV, iNews, RCTI Plus, dan MNC Portal, Nielsen, Metro TV, RTV, Antv, Jawa Pos, Kaskus TV, First Media, Trans TV, Trans 7, Gush Cloud, IndiHome, dan TV One. Tentu Citra Pariwara tidak akan bisa terlaksana tanpa dukungan dari agensi-agensi, yaitu Densu Indonesia, Isobar, Dwi Sapta, Hakuhodo Indonesia, Lotus, IDAC Indonesia, Think Tank, Vlog Kreatif, dan FAB Group. Oke, di sesi pertama kali ini kita akan membedah tentang major cultural shift, yaitu pop culture post-COVID, yang akan dibawakan tadi kembali oleh Dr. Muhammad Faisal, founder dan Executive Director dari Youth Lab Indonesia. Di sesi pertama ini kita akan mencoba membedah bagaimana kita dapat memahami rapid behavior changes yang terjadi di masyarakat akibat dari COVID-19. Itu adalah bagian penting untuk dapat berjuang kembali dalam situasi yang sangat menantang ini. Hal ini tercapai jika kita bisa benar-benar memahami core changes dari generasi muda yang memimpin perubahan tren. Memahami major cultural shift dan pop culture yang terjadi setelah COVID, tentunya dengan pakar generasi muda, dia akan membantu kita semua untuk menavigasi masa-masa yang menantang seperti ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mengundang Dr. Muhammad Faisal selaku founder dan executive director dari Youth Lab Indonesia untuk bergabung. Selamat pagi, Dokter Faisal. Apa kabar? Selamat pagi, Mas Eka. Sehat? Sehat. Dokter sehat? Sehat, alhamdulillah. Siap. Ya, kita sudah lihat ya, Dokter Faisal sudah tergabung secara virtual. Oke, saya bacakan sedikit. Dr. Faisal mengembangkan pendekatannya untuk menemukan wawasan dari segmen pemuda Indonesia dengan menggabungkan budaya dan sejarah masyarakat. Sangat menarik ya. Dan sudah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun untuk meneliti pemuda dalam repertoarnya. Dan pada tahun 2017, dia menulis buku pertamanya tentang karakter asli anak muda Indonesia, yaitu buku berjudul Generasi VP, Milenial Pengubah Indonesia. Itu dianggap sebagai salah satu buku paling berpengaruh akan generasi muda Indonesia. Dan di tahun 2019 meluncurkan buku kembali Generasi Kembali ke Akar yang menjadi buku terlaris di tahun 2020 ya Pak Dokter. Luar biasa, mantap. Oke, kalau begitu Dokter Faisal, saya persilahkan untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih Mas Eka. Oke, selamat pagi semua para hadirin Masterclass Citra Pariwara. Jadi saya ingin mengajak semua untuk melihat ke depan bagaimana kira-kira gambaran pop culture setelah COVID-19 dan bagaimana sebetulnya kita akan memasuki tahun 2021 dan konstelasi kehidupan anak muda akan seperti apa. Ini saya beri judul Generasi Kembali ke Akar Pop Culture Post COVID-19. Oke, next. Tadi sudah ceritakan latar belakang saya, jadi saya mungkin deskripsikan sedikit lagi bahwa saya punya latar belakang di bidang akademis, di bidang psikologi, dan betul tadi sudah menggeluti dunia riset anak muda lebih dari 10 tahun. Tapi ada informasi yang cukup penting ini bagi nanti yang melihat gambar saya, itu ada hashtag di sebelah kanan bawah, hashtag bukan Reza Rahardian, jadi kalau ada kemiripan, ya kita tidak ada hubungan saudara. Lanjut, next. Nah, tahun 2009 saya mendirikan satu biro riset sendiri, namanya Youth Laboratory Indonesia, tadi sudah sempat disebutkan juga oleh
moderator. Yang berbeda adalah Biro Riset ini foto waktu awal kami berdiri, dan ini saya masih berada di ruangan yang sama sebetulnya, adalah kita membuat Biro Riset ini sekecil mungkin. Jadi kita memang tidak berpikir untuk membuat sesuatu yang besar, karena yang kita ingin besarkan adalah kedalaman pengetahuan. Jadi kita melakukan semua sendiri dari hulu ke hilir, dari mulai mendesain sampai mengambil data dan menganalisa. Jadi tidak ada proses delegasi, sehingga ketika kita fokus melakukan riset di anak muda, kita merasakan langsung apa yang sedang terjadi di kehidupan dunia anak muda. Next. Ya, Youth Lab berdiri tahun 2009 ya, seiring waktu di sebelah kiri itu kebetulan gambar riset yang pertama kami publish ya, sedikit bercerita. Kami terinspirasi kultur indie di Bandung waktu itu, jadi kita buat dalam bentuk CD, dan di dalamnya juga ada beberapa lagu-lagu dari band indie dan foto-foto riset yang kita kumpulkan sepanjang perjalanan etnografis. Seiring waktu ya, beberapa brand-brand besar yang berhubungan dengan anak muda juga pada akhirnya mempercayai kita sebagai sumber insight. Di antara ada Coca-Cola, Nike, Google, dan sekarang juga banyak instansi pemerintah yang butuh sekali pendalaman ya, tentang dunia anak muda. Next. Nah, kebetulan tahun 2011 sampai 2012 saya terhubung ke sebuah konsorsium peneliti anak muda namanya Youth Research Partners, yang anggotanya terdiri kayak seperti mewakili hampir semua negara. Jadi bahkan dari Afrika juga ada, India ada, dari China ada, dan kita dari Timur Tengah juga ada, dari Turki, Lebanon waktu itu juga ada. Jadi kita berbagi insight setiap minggu tentang metodologi dan perkembangan kehidupan anak muda di masing-masing negara. Dan di situ saya mulai menyadari ya, sejak tahun 2011, bahwa kehidupan anak muda di Indonesia itu memiliki karakter yang sangat unik dan berbeda. Tidak bisa disamakan dengan anak muda di negara lain. Ya, next. Jadi dari situ juga saya belajar bahwa pendekatan yang paling pas untuk meneliti anak muda Indonesia adalah dengan cara etnografi. Di sebelah kiri adalah foto saya ketika melakukan riset di Medan ya, mewawancara anak-anak yang bolos sekolah, cabut sekolah, lalu main kartu di pasar. Jadi dengan pendekatan seperti ini, berbeda dengan FGD di ruangan yang terkontrol maupun survei, misalnya gambar di sebelah kanan, kita pada akhirnya mendapatkan jawaban yang otentik ya dari anak muda, opini mereka yang sesungguhnya, karena mereka tidak merasakan ada satu power distance antara mereka dengan orang dewasa yang sedang ngobrol dengan mereka. Tidak ada kesegaran, tidak ada rasa takut untuk salah menjawab, karena kita tumbuh besar di lingkungan di mana ada power distance yang kuat antara anak muda dengan orang dewasa. Next. Jadi itu yang saya lakukan lebih dari 10 tahun terakhir, ya berusaha mengecilkan gap informasi antara budaya anak muda yang sedang terjadi dan berkembang, dinamika di dalamnya, dengan apa yang difahami stakeholder anak muda tentang anak muda, yang masih membawa satu nuansa analisa yang ada di era sebelum reformasi, yaitu banyak menyimpulkan kehidupan anak muda Indonesia hanya berdasarkan apa yang terlihat dan terjadi di Jakarta. Sedangkan setelah reformasi banyak sekali perubahan, banyak sekali perkembangan, dan Jakarta tidak serta-merta menjadi epicentrum lagi dari tren kehidupan anak muda. Ya, next. Jadi kenapa? Mohon maaf, ini suara saya menggema sendiri tadi, tidak. Boleh dibantu kembali saya menjelaskan. Oke. Sudah ya, oke, sudah baik kembali. Kenapa sih penting kita untuk memahami kehidupan anak muda, dan bagaimana pentingnya pemahaman satu generasi itu dalam memprediksi pop culture maupun tren secara umum di masa depan. Ini ada satu quote dari salah satu tokoh pop kontemporer ya di bidang psikologi, Robert Sternberg. Dia mengatakan, apa yang kamu alami, sukai, pelajari di masa remaja itu akan relatif menetap hingga usia selanjutnya. Kalau dulu di alma mater saya ada Profesor Iman Slamet Santoso, beliau mengatakan bahwa usia-usia remaja itu adalah projective years, satu rentang usia yang akan memproyeksi kehidupan selanjutnya.
Kenapa? Karena apa yang kita sukai, misalnya kita waktu muda suka sepatu Converse, maka itu akan ada perubahan kimiawi otak. Jadi perubahannya itu bahkan mendalam sekali sampai kimiawi otak kita, sehingga ketika kita nanti memasuki usia dewasa muda atau usia yang lebih tua, ketika kita pergi ke toko sepatu, mata kita akan secara otomatis melihat sepatu yang kita sukai di masa remaja. Oke, next. Dan itu juga berlaku untuk hal-hal lain seperti nilai-nilai, pandangan hidup, cara melihat dunia gitu. Itu juga dipengaruhi oleh apa yang kita pelajari di masa remaja. Jadi tadi sudah ceritakan, itu beberapa hal sebetulnya yang saya lakukan dan akhirnya saya tuangkan dalam 2 buku, Generasi Pi dan Generasi Kembali ke Akar, di mana keduanya bercerita tentang kehidupan generasi dan sebuah rumusan teori generasi yang lebih khas, yang lebih pas untuk konteks Indonesia. Oke, next. Nah, sekarang kita berbicara tentang satu disrupsi ya, bukan disrupsi lagi, interupsi. Jadi ini ada satu edisi majalah Times di bulan Juni yang saya beli, judulnya Generation Pandemic. Nah, di situ digambarkan bagaimana kehidupan anak muda di Amerika Serikat mengalami interupsi. Ada yang rayakan 17 tahunannya, Sweet 70s-nya sendirian, ada yang lulus wisuda tanpa ada satu tekstur ingatan yang bisa dibawa ke usia selanjutnya, ada yang lulus dengan berprestasi dan sudah memiliki rencana untuk karir tertentu, ternyata pekerjaan itu sudah tidak ada lagi. Jadi ini yang disebut sebagai critical moment kalau dalam teori generasi. Critical moment itu adalah peristiwa besar yang nanti akan memisahkan satu generasi dengan generasi lainnya. Jadi pandemi itu salah satu critical moment. Jadi apa saja sih sebetulnya yang bisa menjadi critical moment? Bisa sebuah perang, bisa sebuah revolusi kebudayaan, satu perkembangan teknologi juga bisa, dan juga pandemi itu bisa menjadi salah satu hal yang memisahkan generasi karena dia akan berpengaruh baik secara, kita lihat sendiri sekarang secara ekonomi, pendidikan kita juga berubah, cara belajarnya, dan sampai ke politik pun, geopolitik global mengalami perubahan karena pandemi. Oke, next. Nah, ini salah satu hal yang berubah sejak pandemi. Misalnya, dulu setelah Perang Dunia Kedua dan ada proses modernisasi, industrialisasi, anak muda semua terpapar dengan moto time is money. Makanya kita semua bangun pagi, berjalan untuk mengantri di transportasi umum atau di sebuah kemacetan, untuk mengabsen lalu pulang larut malam karena ada konsep time is money. Tapi sekarang anak muda tumbuh besar di tengah pandemi dengan konsep di mana keterburu-buruan, ketergesa-gesaan itu malah akan membawa ke satu kondisi yang bisa menjadi petaka bagi mereka. Dan sekarang industri juga berpikir bahwa mempekerjakan pegawai mereka di rumah ternyata lebih efisien, sehingga time is money lambat laun akan menjadi kadaluarsa. Konsep bekerja sesuai pace sendiri, kemandirian, dan menentukan sendiri kapan dia berlibur, kapan dia istirahat, itu menjadi satu konsep baru dalam bekerja dan juga dalam memperoleh pendapatan. Next. Dan ada 2 isu besar lainnya sebetulnya yang akan dihadapi anak muda setelah COVID-19 ini. Pertama ada resesi ekonomi yang mungkin di Indonesia masih simpang siur apakah kita akan mengalami atau tidak, tapi di banyak negara itu sudah diketok palu bahwa resesi pasti akan terjadi dan resesinya akan jauh lebih buruk, baik itu dibandingkan dengan global financial crisis tahun 2008 maupun krismon yang kita alami tahun 98 maupun krisis ekonomi yang dialami dulu setelah Perang Dunia Kedua. Kenapa? Karena ada faktor physical distancing yang dulu tidak ada dan sekarang ada dan membatasi pergerakan kita. Selain itu generasi muda dan kita semua sebetulnya akan mengalami satu permasalahan lingkungan hidup di mana akan ada krisis air tahun 2025. Dan ini konstelasi yang harus kita pertimbangkan juga ketika melihat pop culture anak muda memasuki tahun 2021 ke depan. Next. Nah, ketika kita menghadapi krisis dan satu peristiwa interupsi, kalau dalam teori generasi,
generasi muda itu belum tentu akan memunculkan satu karakter atau archetype baru. Bisa jadi akan ada memori kolektif lama yang muncul kembali ke permukaan, sehingga mereka mempraktekkan hal-hal lama yang dulu dipraktekkan generasi muda di periode-periode sebelumnya, di dekade-dekade sebelumnya. Ini salah satu contohnya, misalnya ketika pandemi COVID-19 terjadi, anak muda di Italia banyak yang berbondong-bondong pulang kampung. Mereka berinteraksi lagi dengan pamannya, kakeknya, orang tuanya, dan belajar lagi untuk berkebun. Karena ada memori kolektif mereka ketika Perang Dunia, di mana mereka itu mengalami krisis juga, dan mereka kembali mempraktekkan gaya hidup yang lebih dekat dengan lingkungan, yang lebih sustainable dan mandiri. Itu yang saya sebut sebagai proses kembali ke akar. Next. Nah, sebelum memasuki pandemi COVID, tentunya semua orang, dan ketika kita bicara tentang anak muda, itu selalu dikaitkan dengan the Fourth Industrial Revolution, sebuah konsep dan narasi yang disampaikan oleh Klaus Schwab ya di World Economic Forum tahun 2015. Masih sebuah narasi besar, belum menjadi kenyataan, namun semua orang mempercayai bahwa narasi ini akan menjadi kenyataan. Dan ada beberapa poin dari narasi tersebut, diantaranya ada otomatisasi, AI, dan juga digitalisasi. Next. Nah, core dari the Fourth Industrial Revolution itu apa? Ini sebetulnya ada di grafik ini. Ini grafik perkembangan teknologi eksponensial ini, yang disebut sebagai Moore's Law. Nah, ini jantung dari narasi the Fourth Industrial Revolution, bahwa diprediksi memasuki beberapa tahun ke depan kita akan mengalami percepatan perkembangan teknologi seiring dengan temuan mikroprosesor. Makanya disebutnya Moore's Law karena Gordon Moore adalah penemu salah satu co-founder dari mikroprosesor Intel. Dan diprediksi juga bahwa kita akan mencapai satu titik singularity di mana nanti AI akan lebih cerdas dari manusia, bahkan sampai bisa menciptakan lagu mungkin lebih bagus dari The Beatles maupun karya sastra lebih hebat dari Shakespeare. Oke, next. Dan ada narasi lain yang juga seiring berjalan dengan itu, yaitu narasi transhumanism, bahwa ini adalah proses berikutnya dari evolusi Darwin, bahwa manusia nanti akan berevolusi lagi untuk survivalnya, dan bahkan bisa hidup abadi ketika kesadarannya nanti bisa direplika dan diletakkan misalnya di sebuah software ataupun di sebuah hardware berupa robot. Oke, next. Dan ini semua berhubungan dengan anak muda. Kenapa? Karena revolusi industri 4.0 juga salah satu narasi yang didengungkan oleh pemerintah kita dan juga sudah dipraktekkan di banyak negara. Ini salah satunya contohnya misalnya ini gudang di Amazon, di mana proses pemindahan satu produk dengan produk lainnya itu sudah menggunakan otomatisasi robotnya. Jadi anak-anak muda yang bekerja di Amazon itu harus mempraktekkan apa yang disebut sebagai cobotics, yaitu berkolaborasi dengan robot. Jadi menjadi asisten bagi robot-robot. Ini dianggap sebagai bentuk cara kerja dan kolaborasi anak muda di masa depan. Oke, next. Nah, seiring dengan itu sebetulnya, dan ini permasalahan yang juga terjadi di Indonesia, sebetulnya beberapa tahun terakhir, seiring dengan proses revolusi industri 4.0, ternyata muncul banyak sekali permasalahan mental terkait terutama dengan anak muda, karena over screen time, ada agresi yang meningkat, anxiety karena selalu melakukan komparasi membandingkan dengan temannya, ada sebuah perfeksionisme di Instagram dan yang membuat mereka gelisah tentang bentuk tubuh, dan banyak hal lainnya. Jadi seiring dengan perkembangan industrialisasi muncul berbagai kegelisahan baru yang muncul di sebuah generasi muda yang tumbuh besar saat ini. Next. Nah, ketika kita bicara tentang generasi muda, tentunya sekarang semua orang sedang melirik, membidik generasi muda. Narasi milenial menjadi sebuah narasi nasional seiring dengan diterbitkannya di halaman muka headline Kompas tahun 2017 ini, di mana kata millennials yang dicetuskan oleh dua tokoh Neil Howe dan William Strauss, sejarawan di Amerika Serikat, itu akhirnya dibakukan menjadi bahasa Indonesia dengan satu L, yaitu milenial. Pada saat itu sebetulnya konteksnya adalah menyambut pemilihan umum, karena mayoritas pemilih diprediksi bahwa anak muda akan melampaui demografi usia yang lainnya dalam pemilihan umum. Okay, next. Dan tentu narasi milenial selalu dikaitkan dengan ini, dengan bonus demografi. Kita akan menyambut bonus demografi
Ada yang dikatakan 2028, ada yang mengatakan 2030. Jadi jumlah anak mudanya akan menjadi sangat besar dan memenuhi berbagai ruang kehidupan kita. Next. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri, kita sejak dulu adalah apa yang disebut sebagai youth center society. Sebetulnya masyarakat kita dari dulu selalu berkiblat kepada anak muda. Bahkan ada istilah khusus pemuda. Pemuda itu menurut sejarawan, baik itu sejarawan-sejarawan Indonesianis ya, seperti Benedict Anderson, William H. Frederick, itu konteksnya sangat spesifik. Pemuda adalah mereka yang idealis, filantropis, selalu memikirkan orang lain. Dan di luar dari itu, pada masa revolusi kemerdekaan, mereka hanya disebut sebagai anak muda. Jadi pemuda itu konteksnya spesifik. Namun narasi pemuda seiring dengan waktu mengalami degradasi ya. Di tahun era-era Orde Baru, kata remaja lebih banyak digunakan. Jadi hanya mengacu kepada usia biologis. Dulu adalah majalah-majalah remaja, ada Planet Remaja di televisi. Di pertengahan tahun 90-an ada istilah anak baru gede, ABG. Jadi anak muda hanya diidentikan dengan konsumsi, dengan kegiatan senang-senang. Lalu sekarang ada narasi milenial dan kids zaman now, gitu ya, anak-anak yang pintar membuat konten viral di media sosial. Jadi sebetulnya kita punya memori kolektif tentang pemuda dan seiring waktu itu dilupakan. Next. Nah, saya akan ajak sedikit nih, moga-moga tidak ngantuk ya di pagi hari ini, tentang teori generasi itu gimana sih memahaminya, bahwa kita bisa menggunakan instrumen sejarah sebagai tools untuk memprediksi masa depan. Okay, next. Jadi kita ambil contoh ini dulu, sejarah di dunia barat, terutama di Amerika Serikat, di mana di situ dilahirkan istilah milenial. Sebelum sampai ke milenial, kita harus bicara ini dulu. Critical moment ya di Amerika Serikat ya. Tahun 9 Agustus 1945 ya, di mana mereka menjatuhkan bom Nagasaki Hiroshima. Lalu generasi muda di Amerika Serikat mengalami kebingungan antara harus merayakan keberhasilan dan kemenangan perang mereka atau merasa sedih dan iba karena apa yang dilakukan negara mereka sangat kejam sekali. Sehingga mereka memilih untuk menjadi silent. Nah, maka disebut silent generation. Jadi ada kaitannya dengan critical moment. Mereka pulang, mereka tidak merayakan, mereka menjadi merenung tentang proses peristiwa critical moment ini. Okay, next. Nah, lalu ada pandangan optimisme yang sangat besar selepas Perang Dunia Kedua, sehingga mereka pada akhirnya berpikir bahwa tidak akan terjadi perang lagi, dan mereka beranak pinak banyak sekali. Lalu lahirnya generasi berikutnya yang disebut sebagai baby boomers. Next. Nah, baby boomers yang tumbuh besar setelah Perang Dunia Kedua memiliki pop culture yang berbeda. Mereka merayakan hal-hal yang berbeda. Mereka merayakan kesetaraan, dan ada satu narasi tentang peace yang selalu digaungkan dan disampaikan, diekspresikan melalui musik kultur populer. Lahirlah The Beatles di tahun 60-an dan juga Jimi Hendrix. Okay, next. Dan itu tergambarkan ketika dirayakan tahun 69 melalui Festival Woodstock ya. Next. Nah, lalu critical moment berikutnya terjadi, yaitu memasuki awal tahun 70-an, masih ada friksi ternyata ideologis antara sosialisme dengan demokrasi kapitalistik. Itu yang disebut sebagai proxy war atau cold war. Next. Dan ini melahirkan generasi baru, generasi X, yang memiliki karakter yang berbeda, rebellious, dan memperjuangkan hak-hak minoritas. Ramones mengeluarkan album pertamanya di tahun 70-an, dan juga ada DJ Master Flash yang merakit sendiri turntable karena sebetulnya dia memperjuangkan satu ruang publik bagi anak-anak di Bronx ya, untuk bisa menikmati musik di ruang terbuka. Next. Lalu tahun 81, seiring dengan masih adanya Perang Dingin, lahirlah MTV. Next. Dan pada akhirnya kultur populer memiliki wajah dan memiliki seorang raja dan ratu, Michael Jackson dan Madonna. Next. Sampai tahun 89 ya, runtuhnya tembok Berlin, lalu kita merasa bahwa pertarungan ideologi antara sosialisme dengan demokrasi kapitalistik sudah selesai. Dan ini ada gambar kopi menggambarkan waktu itu dari Jerman Timur ya. Karena ternyata orang Jerman suka sekali kopi, dan di Jerman Timur karena mereka sosialis hanya memiliki satu jenis kopi saset,
mereka merasa kopi sangat tidak enak, mereka lalu berbondong-bondong ke supermarket mencari kopi yang lebih enak ya di bagian Jerman yang dibatasi oleh tembok. Oke, next. Masuk tahun 90-an kita diperkenalkan dengan kultur populer yang berbeda ya setelah runtuhnya tembok Berlin tahun 93 diperkenalkan dengan grunge-nya Nirvana dan lahir juga boyband era-era boyband lewat New Kids on the Block. Next. Lalu critical moment-nya adalah tidak lagi terjadi pertarungan ideologi politik, tapi terjadi pertarungan apa yang disebut politik identitas ya. Terjadi Gulf War ya, perang teluk awal dari politik identitas. Ya, next. Nah, ini disebut milenial. Milenial ya adalah mereka yang tumbuh besar menyaksikan peristiwa 9/11 dan pertarungan dunia barat dengan dunia timur, ada pertarungan politik identitas. Next. Dan tumbuh besar dengan media sosial, Friendster yang salah satu yang awal. Next. Lalu sekarang kultur populer yang mendominasi bahkan di dunia barat adalah K-pop. Next. Next. Jadi ini sebetulnya cohort generasi, ini teori generasi. Dan ini yang ditulis oleh Neil Howe dan William Strauss. Dan bagaimana kita memahami milenial sesuai dengan konteks sejarah. Next. Jadi kesalahan ya banyak orang di Indonesia ketika bicara tentang milenial adalah membaca apa yang tertulis di Wikipedia bahwa mereka yang lahir tahun 81 sampai awal tahun 2000 pasti milenial, pasti memiliki karakter kreatif, mengejar passion dan sebagainya. Itu sama saja kita membaca horoskop ya. Lahir di Januari berarti Capricorn, berarti ini dan itu. Oke, next. Nah, sebelum kita bisa memprediksi ke depan akan seperti apa, kita harus paham dulu berarti konteks critical moment di Indonesia. Jadi generasi di Indonesia seperti apa? Next. Ini generasi tadi, generasi pemuda yang saya sebut sebagai generasi alfa kita. Critical moment-nya adalah peristiwa politik etis. Ketika anak muda kita diizinkan ya, anak-anak Bumi Putra diizinkan untuk memperoleh pendidikan. Mereka membaca buku tentang filsafat, revolusi, industrialisasi, gitu kan, tentang hak asasi manusia. Mereka berubah cara berpikirnya dan memahami konstelasi internasionalisme. Next. Dan anak muda lah yang berimajinasi pertama kali tentang Indonesia. Jadi Indonesia itu tidak ada, itu hanya sebuah konsep imajinasi. Dan kita masih hidup di tengah imajinasi mereka. Dan mereka memerdekakan Indonesia melalui imajinasi tersebut. Next. Nah, kita masuk ke era Republik awal ya, lalu Bung Karno menjadi presiden dan ada proses penanaman nasional karakter building di mana kultur budaya barat itu dianggap sebagai musuh atau bentuk imperialisme baru. Dan ada larangan musik ngakingok, semua yang memainkan lagu The Beatles atau Elvis akan bisa dipenjarakan. Next. Hasilnya adalah kita memiliki sebuah kultur populer yang sangat lokal sekali. Komik-komik terbitan Medan itu semua berbicara tentang perjuangan, tokoh-tokoh perjuangan maupun folklore ya. Superhero kita juga sangat lokal sekali. Benyamin Sueb juga melahirkan musik Betawi. Katanya konon juga karena ada larangan musik ngakingok, jadi dia lebih kreatif mengeksplor kebudayaan Betawi. Dan ya, kita diperkenalkan dengan cerita-cerita seperti Si Buta dari Gua Hantu. Oke, next. Lalu ada pengaruh global, yaitu ada tren aktivisme global ya, yang terpengaruh kita yang datang dari Cina. Lalu muncullah lahir generasi kedua yang mereka lahir di antara 5 tahun rentang sebelum dan setelah kemerdekaan. Next. Mereka adalah generasi yang disebut sebagai angkatan 66 dan akhirnya kita memasuki periode baru dalam perpolitikan kita dan ini critical moment kedua kita, yaitu ketika kita masuki era Orde Baru ya. Oke, next. Saya sebut mereka dengan generasi beta. Dan generasi beta punya karakter yang berbeda. Pada akhirnya kebanyakan memilih untuk menjadi politisi full time ya setelah jadi aktivis dan menjadi bagian dari proses pembangunan infrastruktur dan pembangunan nasional Indonesia. Next. Mereka menjadi teknokrat birokrat terkemuka ya hingga saat ini. Dan di era Orde Baru anak-anak muda yang tumbuh besar itu diperkenalkan dengan banyak keseragaman. Jadi ada keseragaman tentang identitas anak muda, ada P4 gitu. Ada narasi tentang pembangunan, bahkan ada 4 sehat 5 sempurna yang itu gambarnya ada di buku sekolah dan kita diminta untuk menghafal nama-nama menteri beserta gelarnya. Ya, next.
Nah, yang berbeda adalah kultur populer. Kultur populer di era Orde Baru itu tidak lagi melarang masuknya invasi pengaruh dari dunia barat. Ya, bahkan di kampus ya, di alma mater saya itu ada moto baru di era-era itu, yaitu buku Pesta dan Cinta. Ya, next. Dan narasi cinta akhirnya mendominasi dunia anak muda hingga tahun 70-an. Oke, next. Bahkan tahun 80-an dan tercatat Arjuna Mencari Cinta menjadi salah satu novel bestseller ya di akhir tahun 70-an. Oke, next. Berikutnya ada generasi Theta. Nah, generasi Theta ini critical momennya apa? Oke, next. Generasi Theta itu adalah generasi yang mengalami letupan-letupan aspirasi anak muda, aspirasi politik anak muda tahun 74. Ada peristiwa buku putih di tahun 78 yang kritik terhadap pemerintah dan rezim. Tahun 77 juga ada gerakan mahasiswa di UI, di ITB, dan UGM. Namun sempat teredam, jadi terpending. Next. Lalu ada letupan berikutnya yang berupa, ya ini di ranah kultur populer ya, konser awalnya konser Sepultura sebelumnya di Jakarta, Surabaya, dan konser Metallica tahun 93 yang bahkan memaksa Jakarta untuk mensiagakan diri hingga mensiaga level siaga 1. Lalu musik keras itu dianggap sebagai musuh atau ancaman negara. Oke, next. Nah, karena dianggap sebagai ancaman, pada akhirnya anak muda memainkan musik dengan kritik-kritik sosial politik itu secara diam-diam, dan tumbuh suburlah kultur underground itu karena dimainkan secara diam-diam. Oke, next. Yang konon juga menurut peneliti musik Jeremy Wallach ini berkontribusi terhadap critical moment berikutnya, yaitu reformasi 98. Oke, next. Jadi setelah reformasi 98, lahirlah generasi muda yang saya sebut sebagai generasi Pi atau generasi pengubah Indonesia. Mereka adalah generasi yang tumbuh besar antara periode B.J. Habibie sampai 2 periode SBY, berarti sekitar 15 tahun pertama reformasi, ketika Indonesia mengalami banyak perubahan, mencari stabilitas ekonomi, mencari posisi TNI Polri itu seperti apa, muncul partai politik baru, lalu desentralisasi kekuasaan, lalu daerah mulai membangun. Jadi di masa-masa itu ternyata tidak ada satu narasi tunggal maupun keseragaman tentang anak muda. Sehingga pada akhirnya muncul satu generasi yang masih mencari jati diri, mencari identitas kebersamaan, dan imajinasi tentang Indonesia di kepala mereka berbeda-beda. Oke, next. Nah, baru ada sebuah tema kebangsaan itu di era Pak Jokowi yang disebut sebagai revolusi mental. Oke, next. Nah, ini cohort yang akhirnya saya susun dan saya buat ya berdasarkan critical moment yang terjadi di Indonesia. Bagaimana kita melihat generasi muda Indonesia. Ya, next. Nah, yang menarik adalah ketika kita belajar tentang teori generasi, kita akan diajarkan juga untuk memprediksi masa depan. Bahwa melihat masa depan itu bukan sebuah garis lurus yang linear ya. Jadi kalau ada waktu, lalu ada ruang, jadi dia bukan berupa garis lurus. Pada satu titik bisa jadi generasi di masa depan malah akan mempraktekkan atau memunculkan karakter lama atau archetype lama. Itu yang disebut sebagai siklus generasi. Oke, next. Ini sebetulnya terinspirasi ya, kayak Neil Howe dan William Strauss juga terinspirasi kisah-kisah epik para nabi ya, bahwa akan muncul satu umat dengan karakter generasi terdahulu dan sebagainya. Bahwa sejarah akan berulang. Oke, next. Dan ini saya temuin, dan ini beberapa capture riset saya dari sejak 2009 yang misalnya saya temukan anak muda tidak lagi mendengarkan pesan dari dunia besar, ini ketika ngobrol dengan Vivi Alfianto pada saat itu, tapi dunia kecil, yaitu teman-teman seumuran. Jadi spektrum influence, kalau dulu di era saya besar itu TV itu menjadi sangat besar pengaruhnya, dan kita selalu ingin sama dengan crowd yang besar, tapi memasuki era sekarang, mereka ingin punya crowd kecil sebagai referensi. Ya, next. Lalu ini yang berbeda, jadi seiring dengan perkembangan teknologi penetrasi mobile phone, terutama setelah masuknya Android, yang menarik adalah, dan ini saya selalu ditanyakan oleh para peneliti anak muda dari negara lain,
di Indonesia seiring dengan penetrasi mobile phone semakin tinggi dan penggunaan media sosial, anak muda kita malah semakin berkomunitas. Jadi tidak semakin individualis. Dan bahkan agregasi komunitas yang dulunya hanya berdasarkan olahraga atau hobi motor, sekarang bisa sangat spesifik, ada komunitas putar pensil bahkan di Yogyakarta. Okay, next. Dan ini sebetulnya menggambarkan proses siklus ya, siklus kembali ke akar. Karena kalau bicara tentang Sumpah Pemuda, kita bicara tentang Jong Java, Jong Sumatera, Bon, perkumpulan anak muda itu adalah komunitas. Jadi mereka merasa ada agregasi kesamaan, baik itu waktu dulu awalnya berdasarkan etnis, tapi pada akhirnya ada banyak agregasi-agregasi baru dalam bentuk komunitas. Dan ini terjadi secara organik. Okay, next. Tahun 2018 ya juga sempat kita melakukan riset berjumpa dengan Farid Stevia di Jogja. Kita menemukan satu hal menarik apa yang dikatakan Mas Farid, bahwa orang keren itu adalah yang under radar ya, bukan yang menurut media keren, ada di sekeliling kita, memberi sumbangsi ke masyarakat melalui mediumnya. Dan itu yang saya temukan keliling Indonesia di tahun 2015 sampai 2018 ke beberapa belas kota, bahwa banyak tokoh-tokoh lokal, kemunculan tokoh-tokoh lokal yang mereka tahu betul isu di daerah itu. Dan kemunculan ruang-ruang kolektif yang juga menjadi agregat tempat kumpulnya anak muda dalam membahas isu-isu lokal tersebut. Okay, next. Dan ini juga proses kembali ke akar, karena kita mengingat dulu Hos Cokroaminoto disebut sebagai raja tanpa mahkota, yaitu raja tanpa posisi formal ya. Dia tidak dikenal di ranah formal, dia informal. Jadi tadi under radar seperti dikatakan Farid Stevi. Next. Dan ini sebetulnya survei yang saya lakukan tahun 2013 ya. Waktu itu sudah menemukan bahwa walaupun ini tidak terlalu terlihat, tapi yang ditanda panah itu adalah religion ya, agama. Isu paling penting bagi anak muda. Karena mereka tumbuh besar tanpa ada satu narasi bersama. Jadi pada akhirnya mereka mencari pegangan-pegangan belief baru atau ideologi yang mereka bisa jadikan acuan untuk melihat realitas. Dan anak muda semakin religius di usia yang lebih belia. Okay, next. Dan mereka melihat diri mereka jauh lebih sederhana dari generasi sebelumnya. Jadi salah satu yang kita tangkap ketika kita gunakan asosiasi kata, gitu, gambarkan diri kamu dalam 3 kata, kata yang keluar paling banyak adalah menjadi baik. Okay, next. Jadi bisa dikatakan bahwa menjadi baik sekarang bahkan dianggap sebagai sebuah gerakan rebelius tersendiri ya. Kalau dulu menjadi bandel itu rebelius, sekarang baik menjadi rebelius. Prioritas juga berubah jauh menjadi sederhana, yaitu membuat orang tuanya senang. Okay, next. Dan kalau ditanya, ya nggak usah ditanya anak muda stres atau tidak, anak muda kita selalu dalam kondisi santai dan rileks dan tidak pernah melihat segala sesuatu sebagai sumber stres ya. Itu secara kolektif bukan secara individual. Ya, next. Dan bahkan sebuah lembaga di luar negeri ya, Farki Foundation menemukan ini, walaupun kecil ya. Ini pertanyaannya adalah apakah kamu merasa bahagia atau tidak, dan yang paling tinggi adalah anak muda Indonesia, bahkan di atas Israel dan Amerika dan Argentina itu di bawah-bawahnya. Dan anak muda kita selalu bahagia. Ya, next. Dan ini menggambarkan archetype lama juga ya, saya tumbuh besar dengan Lupus, yang digambarkan sebagai anak yang ya slow living ya, pace-nya slow pace, tapi dia bahagia, punya teman dekat, dan dianggap sebagai satu archetype sukses pada masanya. Jadi mulai muncul juga archetype ini kembali di generasi sekarang. Ya, next. Dream job adalah wirausaha yang kita tahu di tahun 80-90-an tidak ada wirausahawan muda, karena wirausaha itu adalah dunia orang tua atau kelompok tertentu yang dekat dengan kekuasaan. Tapi sekarang anak muda di usia yang sangat belia sudah menyatakan diri bahwa saya seorang wirausaha. Ya, next. Dan ini adalah proses sebetulnya kembali ke akar. Ini gambar ilustrasi dari Hari Merdeka ya di buku saya, menggambarkan ketika tahun 2014-15 tiba-tiba kita terkena tren batu akik, lalu semua orang menggosok batu akik, menyanter batu akik gitu. Jadi ada satu memori kolektif lama yang ternyata muncul ke permukaan dan itu menjangkiti satu negara. Dan itu adalah proses kembali ke akar. Ya, next.
Dan bahkan ya tahun lalu kita menyaksikan ya almarhum Didi Kempot itu bahkan disukai lagi ya oleh generasi muda. Tanpa satu alasan yang jelas ya, di tengah proses globalisasi ternyata anak muda bisa merelate lagi dirinya dengan lagu-lagu dari Didi Kempot. Oke, next. Jadi ternyata bukan hanya kita yang mengalami ini, bahkan Yuval Noah Harari juga mengatakan dunia sedang melompat ke belakang. Amerika ke era 50-60-an kita melihat bagaimana Donald Trump bisa menang dengan narasi lama, yaitu Make America Great Again, Rusia ke era Tsar, dan Israel ke era biblikal, kata Yuval. Next. Jadi sesungguhnya ini tanpa kita sadari, anak muda, generasi muda tengah mengalami siklus. Jadi setelah tadi generasi Alpha, Beta, Theta, generasi Pi, apakah akan ada generasi baru? Tidak. Generasi ini akan kembali memiliki karakter seperti generasi Alpha, generasi tokoh-tokoh revolusi. Dan kita bisa saksikan bagaimana mereka aktif lagi di perpolitikan ya. Di akhir tahun 2019 kita melihat mereka turun lagi ke jalan ya. Di isu-isu tertentu seperti isu tentang undang-undang KPK dan belum lama ini Omnibus Law. Ya, jadi yang sejak ada satu periode di mana kita yakin bahwa anak muda tidak akan turun lagi ke jalan, bahwa mereka sudah banyak kesibukan sendiri, tapi ternyata tidak. Jadi ada karakter lama yang muncul kembali. Ya, next. Jadi kalau bicara tentang generasi, ini kalau dibuat grafik ya, generasi Alpha, Beta, dan Theta, kita melihat bagaimana generasi V ini akan menjadi penentu imajinasi Indonesia di masa depan. Karena mereka akan menjadi layer yang hanya ada satu layer di atasnya. Layer di atasnya adalah generasi Theta. Artinya apa? Mereka akan mengimajinasikan Indonesia tanpa bantuan dan kehadiran generasi Alpha Beta. Generasi yang memerdekakan, menyaksikan kemerdekaan dan proses pembangunan Republik Indonesia. Okay, next. Dan ini ada satu survei yang saya akan launching sebetulnya dalam waktu sebentar lagi. Jadi saya berusaha menangkap bersama dengan Taufan Akbari PhD, bagaimana kondisi psikologis generasi muda di tengah pandemi ya. Jadi ada beberapa hal yang coba kita tangkap, misalnya apa sih kegelisahan mereka? Salah satunya mencari jodoh ya, mencari pacar gitu. Di tengah pandemi itu mulai muncul kegelisahan di isu-isu tersebut. Okay, next. Lalu ada kegelisahan juga tentang dunia kerja dan sepertinya mereka akan menata kembali rencana-rencana pilihan kerja dan karir mereka. Jadi banyak sekali di lingkungan mereka melihat orang kehilangan kerja. Jadi bisa jadi masuk ke tahun 2021 muda yang akan memilih industri baru, pekerjaan sama, atau pekerjaan sama di industri berbeda, atau bahkan pekerjaan berbeda di industri yang berbeda juga. Okay, next. Dan kegelisahan ini senantiasa ada di hari-hari keseharian mereka ya. Jadi misalnya di sini 63% mengatakan mereka merasakan kegelisahan ya bahwa akan terjadi sesuatu yang buruk dengan diri mereka. Okay, next. Dan mereka memprediksi bahwa COVID akan selesai 2021. Jadi kalau di istilah psikologi buffering mereka sampai 2021. Tapi kalau misalnya ini akan extend lebih dari 2021, tentunya level of anxiety-nya akan jauh lebih tinggi. Karena ini di luar kapasitas prediksi buffering mereka. Okay, next. Nah, di tengah itu semua, sebetulnya kalau kita berkaca kembali, proses kembali ke akar yang akan dialami seperti apa? Ya, proses kembali ke akarnya persis seperti yang dialami oleh generasi tokoh-tokoh revolusi kemerdekaan kita. Jadi ada satu peristiwa ya tahun 1917 sampai 1919 di mana tokoh-tokoh revolusi kita juga mengalami pandemi apa yang disebut sebagai Spanish flu. Jadi mereka juga mengalami proses karantina, proses memakai masker, dan di era-era itu Bung Karno berarti usianya masih 17 tahun, Bung Hatta 16 tahun. Mereka mengalami juga ini, dan mereka mengalami juga disrupsi revolusi industri, karena pada saat itu industrialisasi memasuki fase kedua di Indonesia melalui pembangunan transportasi. Jadi kalau dulu mereka mengalami ini, dan kemungkinan besar generasi muda kita sekarang, saat ini setelah COVID, akan mengalami hal yang sama. Satu pencerahan kepribadian dan intelektualitas. Jadi kalau misalnya zaman now itu, kids zaman now masih bicara tentang to have, ya punya baju t-shirt atau pakai Gucci,
ujian, tomorrow setelah COVID, mereka akan ingin menjadi to be. Dari sekedar kepo to know, ingin to understand, dan terlihat penjualan buku sudah semakin meningkat di kalangan anak muda. Dan dari sekedar to believe, ingin punya sebuah idealism. Dari sekedar experience jalan-jalan, ingin to belong, ingin diterima atau membangun satu komunitas yang sustainable. Ya, next. Demikian paparan saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Founder dan Executive Director dari Youth Lab Indonesia, atas pemaparan dan presentasi yang sangat menarik. Oke, buat peserta masterclass hari ini, apabila Anda ada pertanyaan silahkan tuliskan melalui chat box dan menggunakan template nama, lalu perusahaan ataupun universitasnya dari mana, dan pertanyaannya gitu. Oke, bagaimana Pak Dokter? Mas Faisal apa Pak Dokter saya panggilnya enaknya nih? Iya, boleh Mas Faisal juga boleh. Mas Faisal aja ya. Mas Faisal, ini sebuah pemaparan yang sangat menarik gitu. Jadi tadi memang ada perubahan besar yang akan terjadi before dan tomorrow-nya itu memang sangat menarik ya. To have menjadi to be, to understand gitu, to like menjadi to believe, to experience menjadi to belong gitu. Kalau boleh saya bertanya, berapa lama proses untuk mencari insight ini, Mas Faisal? Insight ini ya berarti sekitar 11 tahunan ya saya Akumulasi berarti ya? Akumulasi insight. ya, sebetulnya etnografi saya longitudinal ya, panjang, dan ini saya mulai melakukan kajian literatur sejarah itu 3 tahun terakhir, dan menemukan yaitu tadi ada yang pola-pola, ada pattern yang berulang ternyata. Oke, sangat menarik. Berarti memang generasi P itu akan mengimajinasikan Indonesia ke depannya. Oke, saya ada beberapa pertanyaan. Boleh ya? Halo Mas Faisal. Ya. Oke, maaf agak free sedikit. Yang pertama, Ya. bagaimana kita bisa mengetahui apakah benar sejarah itu akan terulang dalam generasi modern seperti ini? Jadi gimana kita bisa mengetahui bahwa sejarah itu akan benar-benar berputar, terulang? Ya, sebetulnya prediktor masa depan itu menurut saya masih tetap kita melihat di manusianya, perilakunya, sikapnya, pandangan hidupnya, itu prediktor utama. Nah, yang sering kali kita keliru adalah kita memprediksi masa depan berdasarkan hal-hal eksternal, misalnya teknologi gitu. Jadi bahkan salah satu futuris yang dianggap ayah bapaknya futuris abad ke-20-21, Alvin Toffler, bahkan mengatakan masa depan itu bukan garis lurus atau bukan akumulasi apa yang kita alami sekarang dalam jumlah lebih banyak. Jadi dia mengatakan misalnya sekarang kita banyak sosial media, berarti 10 tahun ke depan lebih banyak sosial media, tidak seperti itu. Jadi manusia akan mengalami titik jenuh, manusia itu tidak bisa diprediksi, dan manusia yang akhirnya menentukan keputusan-keputusan tentang masa depannya sendiri. Bisa jadi misalnya kita pada akhirnya memutuskan untuk lebih ingin dekat dengan alam, ingin dekat dengan hal-hal yang sifatnya offline atau sifatnya analog gitu. Dan itu sering kali kita lihat saat ini kan, misalnya anak muda dia suka hal vintage dan selera fashion-nya kembali ke, dan bahkan saya mengajar mahasiswa saya sekarang dengerinnya Nirvana gitu, bukan Justin Bieber lagi. Jadi ada satu siklus itu, ada kecenderungan untuk merelate lagi dengan hal-hal lama. Oke, jadi memang bukan hanya teknologi dan relevansinya terhadap manusia sebagai penentu pergerakan sejarah itu yang memang menjadi inti ya. Kira-kira indikator apa nih, Mas Faisal, yang bisa kita lihat untuk mengantisipasi sejarah yang akan berulang? Jadi indikatornya kira-kira apa tuh, kisi-kisi indikator menurut Mas Faisal? Kisi-kisinya adalah ketika anak muda melakukan gerakan-gerakan kolektif secara organik. Misalnya ketika pandemi mereka bikin dapur darurat, tempat cuci tangan, bantuan sosial. Lalu mereka juga aktif menyuarakan aspirasinya mahasiswa turun ke jalan gitu.
Dan itu salah satu indikasi ketika ada kesadaran dan bawah sadar bersama gitu, atau collective unconsciousness. Jadi itu indikatornya ketika kita melihat bahwa ini ada proses kesadaran bersama yang sedang terjadi, adalah ketika mereka melakukan hal-hal secara kolektif dan organik ya, tanpa ada satu desain tertentu atas kehendak mereka sendiri. Oke, jadi memang itu sudah mulai terlihat sekarang ya, bahwa munculnya kegiatan kolektif dan itu muncul secara organik tanpa ada dorongan dari manapun, itu mulai terjadi. Nah, kira-kira major behavior seperti apa yang akan terulang di masa depan? Peristiwa yang akan berulang ya? Ya, major behavior atau dalam perubahan perilaku apa yang kira-kira akan terulang lagi? Kan tadi kan secara siklus V akan berganti menjadi alpha. Nah, kira-kira indikator apa tuh? Dan menurut Mas Faisal, kapan sih kira-kira gitu? Ya, kalau saya dulu tumbuh besar dengan satu pandangan yang sangat hebat terhadap dunia Barat ya, terhadap kultur populer Barat gitu. Saya mendengarkan lagu-lagu Britpop. Dulu waktu SD saya dengerin Kiss, Metallica, Guns N' Roses. Di kamar saya ada poster-poster besar band gitu. Saya rasa apa yang akan berbeda di generasi ini adalah mereka malah ingin menjadi lebih Indonesia, dan itu mirip dengan generasi founding fathers kita. Mereka tidak terlalu terpengaruh oleh narasi kehebatan dunia Barat dan kultur populer Barat. Dan itu banyak saya lihat ketika saya temui generasi muda yang tadi mereka melakukan banyak aktivitas-aktivitas di ruang kolektif ya di daerah. Mereka sangat lokal sekali, paham betul identitas mereka sebagai anak daerah, isu lokal, isu anak muda lokalnya seperti apa, dan punya selera yang sangat spesifik Indonesia sekali. Jadi itu sih salah satu yang saya melihat ke depan, bahwa ternyata ada satu kecenderungan untuk menjadi lebih Indonesia dibandingkan generasi sebelum mereka, yaitu generasi saya. Seperti tadi yang Farid Stevi ya katakan, orang keren itu Ya. under radar ya, Mas Faisal. Under radar. Keren sekali. Oke, tadi juga saya mencatat beberapa hal yang menarik, kegelisahan. Yang pertama, jodoh. Itu ketika ditanyakan ke mereka, itu boleh ceritakan respon yang menurut Mas Faisal paling menarik dan menjadi esensi dari insight tersebut? Mungkin pernyataan dari mereka waktu itu. Oh maaf, agak terputus Mas Eka, boleh diulang nggak? Oh, boleh. Tadi kan ada kegelisahan yang dicatat dalam masa pandemi ini. Yang pertama tuh lucu dan menarik ya, maksudnya saya juga tersentuh gitu, mengenai mencari jodoh. Ternyata mencari jodoh itu menjadi isu yang membuat mereka gelisah. Nah, bisa diceritakan sedikit kira-kira ketika sedang etno research itu seperti apa kata-kata dari mereka? Ya, itu ada satu bab khusus yang saya tulis di buku saya, Kembali ke Akar. Satu bab khusus bicara tentang jomblo ya. Dan kenapa saya tulis dan kenapa saya anggap itu sebagai sesuatu yang penting, karena jawaban yang paling konsisten yang saya temukan dari kota ke kota ketika ketemu dengan anak muda adalah ketika mereka ikut-ikutan sama teman mereka ketika saya ngobrol, lalu ini masih jomblo gitu. Jadi ada satu degradasi status ketika anak muda itu masih jomblo gitu. Beda mungkin ya kalau dulu karena masih banyak di era saya tumbuh besar itu masih banyak sekali kultur nongkrong ya, nongkrong main kartu, pakai gitar kopong, pulang kuliah masih nongkrong di selasar kampus dan sebagainya. Nah di generasi sekarang dengan ada sosial media dan mereka lebih tertata sebetulnya rutinitas hariannya harus melakukan apa, mereka ketika melakukan komparasi ke sesama temannya mencari anchor perbandingan gitu. Dan pada akhirnya salah satu anchornya adalah jomblo tadi. Jadi kalau belum punya pacar gitu, belum punya partner lah gitu, itu dianggap sebagai satu kondisi yang terpuruk sekali gitu. Dan itu juga ada kontribusi tadi dengan narasi revolusi industri 4.0 ya, di mana anak muda pada akhirnya lebih banyak mendengarkan dunia eksternal, itu pendapat teman-teman, pendapat
influencer di media sosial, mereka tidak selalu mendengarkan suara di dalam diri mereka sendiri yang menurut saya setelah pandemi ini mungkin ada proses transisi itu di mana mereka akhirnya belajar untuk lebih mendengarkan suara diri sendiri ya, karena ada proses mereka terbatas social distancingnya itu, dan itu akan merubah banyak hal. Jadi kita akan menemui generasi muda yang jauh lebih reflektif daripada generasi sebelumnya. Makanya saya katakan mereka bisa jadi mirip dengan generasi mungkin Bung Karno muda, Bung Hatta muda, Tan Malaka muda, yang mereka sangat reflektif sekali kan, karena mereka di bawah kondisi di mana mereka tidak bisa bebas bergerak gitu. Oke. Nah, sekarang sudah ada pertanyaan menarik nih Mas Faisal dari Ida, dari Creative Style. Nah, boleh Ida dari Creative Style kita munculkan videonya. Kita tunggu sebentar ya Mas Faisal. Ya. Nah, kameranya boleh dibuka, Ida dari Creative Style. Kita ingin mengajak Anda untuk bertanya langsung kepada Mas Faisal dari Youth Lab Indonesia. Oke, silahkan pertanyaannya Mbak Ida. Ya, terima kasih. Jadi tadi cukup menarik banget ya Mas ya, dari perjalanan cultural critical moment dari per tahun. Pertanyaannya sih sebenarnya kalau dulu kan selalu Western, mungkin tadi Mas Faisal juga udah menjelaskan bahwa sekarang mulai ke Indonesiaan. Tapi kalau dulu Western things atau produk itu is always the best. Nah, sekarang apakah sebenarnya seberapa besar sih perubahan itu terjadi gitu? Itu yang pertama ya. Apakah mindset itu masih dominan, berkurangnya seperti apa, atau seberapa besarnya? Nah, itu mungkin bisa dijelaskan. Kemudian kalau yang pertanyaan kedua, nasionalisme naik, tapi Korean Wave ini efeknya gimana ya? Karena kalau saya lihat kayaknya masih cukup tinggi nih ya efeknya ketika memilih produk, ketika kemudian juga gaya hidup. Itu gimana menurut Mas Faisal dari journey-nya sampai sekarang gitu? Itu sih. Oke. Apa langsung saya jawab Mas Eka? Iya, silakan langsung saja, Mas. Iya, jadi ini juga ada di chat nih saya baca pertanyaannya. Jadi kalau dulu kita melihat dunia barat itu serba sempurna. Saya besar dengan film-film Sylvester Stallone dan Arnold Schwarzenegger jadi Rambo dan Komando ya. Udah badannya besar gitu dan tidak pernah terkena peluru sedikit pun gitu. Jadi ada kesempurnaan itu tentang dunia barat ya di era tahun 80 90-an. Dan sebetulnya kalau bicara tentang barat west, kita bicara tentang international community, sebetulnya intinya kita bicara tentang Amerika sih. Jadi bagaimana anak muda melihat west itu berarti patokannya di mana anak muda melihat Amerika, dan tentunya anak muda melihat Amerika post Donald Trump dan segala kekisruhan yang terjadi dia sangat bisa mempengaruhi bagaimana mereka juga mengadopsi dan melihat pop culture yang datang dari Amerika. Saya rasa itu berpengaruh juga dengan bagaimana mereka menampilkan diri. Jadi kalau dulu di awal-awal saya riset, saya ingat anak-anak skate itu kalau habis dia berhasil mengeluarkan satu trik itu mereka pasti swearingnya pakai bahasa Inggris gitu, pakai bahasa streetnya anak Amerika. Sekarang malah enggak, pakai bahasa Sunda gitu kan. Jadi hal-hal sederhana seperti itu, perubahan tentang bagaimana melihat West secara keseluruhan. Jadi karena West itu mengecewakan, ada banyak kekecewaan tentang dunia Barat, tentang Amerika, dan itu ada kaitannya dengan politik. Mereka mencari sesuatu baru untuk saat ini. Nah, kaitan dengan pertanyaan keduanya, ada alternatif. Alternatif itu dalam bentuk K-pop. Jadi memang ada beberapa negara di Asia itu pada akhirnya mengadopsi metode West, tapi memasukkan konten Asia. India melakukan hal yang sama, Jepang melakukan hal yang sama, China melakukan hal yang sama, Jepang melakukan hal yang sama. Dan untuk saat ini karena alternatifnya ada itu, tapi saya melihat ada geliat upaya Indonesia untuk menemukan sendiri tadi konten keindonesiaannya dengan menggunakan tadi modul dan metode kultur populer Barat. Dan itu
ketika kita mengkonsumsi semua produk-produk indie itu yang jadi sangat Indonesia tapi nuansanya sangat Western, tapi sebetulnya kontennya Indonesia banget gitu. Baik dari musik, aparel, sebagainya. Itu sih kira-kira. Oke, terima kasih. Penjelasannya sangat menarik. Jadi memang Western post Donald Trump itu bisa mengubah dan pengaruh terhadap pop culture di masa depan ya, Mas Faisal. Dan K-pop itu sebagai bentuk dari alternatif dari budaya Western, tapi juga sudah muncul ada upaya dengan metode yang sama untuk memunculkan kultur yang lebih keindonesiaan gitu ya, Mas Faisal ya. Ya. Oke, pertanyaan kedua ya dari Riani Oktaviani di Lotus Age. Nah, boleh Mbak Riani Oktaviani dari Lotus Age untuk memunculkan videonya, dinyalakan videonya, dan bisa bertanya langsung kepada Mas Faisal tentunya. Mungkin pertanyaannya sudah muncul ya. Oke. Ya, silahkan Mbak Riani. Halo, selamat pagi Pak Faisal. Terima kasih atas pemaparannya. Saya mau nanya tadi terkait tentang riset di mana katanya generasi muda Indonesia itu generasi yang paling bahagia ya. Nah, berkaitan dengan riset itu, menurut Bapak, apakah hasil tersebut memang berhubungan dengan mindset kita yang tadi sudah dijabarkan, yang santai dan rileks, atau bisa ditarik lebih jauh lagi ya, di mana emang berdasarkan pengalaman saya sendiri, sudah culture kita untuk suppress feelings dan stres gitu loh, dengan mindset yang ya udahlah gitu, yang cenderung malah jadinya dismissive. Begitu Pak. Okay. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi saya langsung jawab ya. Jadi kalau suppress itu, kalau itu istilah psikologi ya, suppress feeling, suppress memory, suppress experience, itu rasanya itu yang terjadi dengan anak muda di Jepang. Sehingga banyak letupan-letupan permasalahan mental, karena mereka tidak diperkenankan untuk mengekspresikan kegelisahan mereka ke orang lain karena dianggap sebagai satu wujud kelemahan diri gitu kan. Tapi rasanya kalau di Indonesia itu kita punya ruang di mana kita diperbolehkan untuk bercerita. Bahkan tidak ada ruang privat ya di Indonesia. Semua ada ruang publik kan ya. Kalau baru jadian cerita gitu kan. Suka sama siapa cerita gitu. Jadi banyak ruang bercerita, itu satu sisi. Jadi sebetulnya banyak jalan keluar, banyak support sosial dari sebuah lingkungan anak muda kita. Nah, kaitan dengan sebetulnya happiness sama santai muda itu sebetulnya adalah warisan generasi terdahulu kita yang membuat kita itu ketika melihat sebuah musibah atau masalah itu tidak pernah melihat itu sebagai sebuah musibah dan masalah, tapi kita selalu mencari baiknya, cari positifnya. Itu pasti Riani kalau di grup WhatsApp ya kita lihat positifnya saja gitu kan. Indonesia banget gitu. Atau contohnya kalau melihat berita di televisi itu, misalnya Indonesia kita lagi musim banjir nih ya, musim hujan, itu biasanya ada yang lewat di belakang dada-dada senyum, ada yang main air gitu. Bahkan ada serangan teroris masih ada yang makan sate gitu. Jadi kita punya satu archetype bagaimana melihat sebuah masalah dan ancaman, tidak sebagai sebuah masalah dan ancaman, ada plus minus ya tentunya, tapi bagi generasi muda saya melihat the long run bahwa hal ini sebetulnya membuat anak muda kita lebih kuat sebetulnya secara mental menghadapi berbagai tadi masalah-masalah yang kita akan hadapi ke depan tuh. Resesi ekonomi, ada krisis air, lingkungan hidup, dan sebagainya. Kita memiliki satu archetype lama itu yang nanti akan teraktivasi lagi bahwa semua akan dijalani dengan ramai-ramai, gotong royong dan happy-happy aja gitu, dibandingkan di negara lain yang mereka, saya lihat di berita di Italia, karena mereka anak mudanya senang kumpul di kedai kopi, kumpul di tempat keramaian, ketika di lockdown langsung muncul suatu masalah yang tidak pernah diantisipasi oleh rumah sakit, oleh krisis center psikologi di Italia, dan baru dibuat krisis center di Italia setelah itu. Anak mudanya semua mental breakdown, mereka nggak kuat sendirian. Jadi dalam konteks itu saya melihat bahwa happiness anak muda kita, well-being anak muda kita yang mungkin bagi orang asing itu dilihat sebagai sebuah kelemahan ya,
sikap santai gitu, dan tidak mengikuti time is money. Tapi saya melihat itu sebagai satu resiliensi sendiri dalam menghadapi masa-masa krisis seperti sekarang. Baik, penjelasan yang sangat menarik. Jadi memang di Indonesia kultur santai itu adalah bagian dari warisan terdahulu. Pertanyaan berikutnya dari Rangga Oliver Indonesia, dari perusahaan Oliver Indonesia. Boleh dimunculkan videonya Mas Rangga supaya bisa bertanya langsung kepada Mas Faisal. Ya, silahkan Mas Rangga. Boleh di unmute dulu. Ya, terima kasih. Ya, selamat siang Pak Faisal. Tadi kan saya nangkep bahwa siklus generasi ini ya bukan generasinya akan berulang gitu ya. Nah, apakah di sebuah organisasi atau perusahaan kan ada generasi X dan milenial yang bekerja sama, misalkan di manajemen dan secara eksekusi itu kan mereka saling berhubungan ya. Apakah pernah ada nggak studi tentang bahwa Gen X dan milenial yang bersatu itu akan jadi semakin kompak gitu atau bisa sejalan secara pola pikir gitu? Pernah ada studi seperti itu atau belum gitu aja? Ya, terima kasih. Oke, makasih Mas Rangga. Jadi isu yang sering saya ditanyakan ya, karena banyak instansi perusahaan ya sekarang, industri komersil maupun pemerintah yang sekarang punya masalah itu. Masalah di mana generasi mudanya terlalu kritis di saat mereka memang tidak dibutuhkan untuk kritis, lalu mereka berani mengambil keputusan untuk ya udah saya out aja dari sini gitu kan. Jadi memang itu satu masalah yang akan kita hadapi beberapa tahun ke depan, di mana generasi mudanya pemikirannya jauh lebih tajam, jauh lebih kreatif, tapi secara mentalnya mereka kadang rapuh gitu. Ada satu kerapuhan tersendiri dalam menghadapi hambatan-hambatan karir ya, terutama di dunia kerja. Berbeda dengan generasi X nih yang sekarang lagi menjabat misalnya sebagai VP, sebagai manajer gitu kan. Mereka tidak sekreatif generasi sekarang, tapi punya satu resiliensi mental individual untuk menghadapi masalah-masalah, untuk menghadapi politik kantor dan sebagainya. Jadi ini masih jadi satu masalah. Intinya tuh permasalahannya di mana? Intinya di permasalahannya itu adalah di generasi yang saya sebut generasi P tadi, generasi yang lebih muda, yang mereka kurang terlatih dan kurang terbiasa karena tumbuh besar tadi tanpa satu narasi kebersamaan muda. Dan mereka juga dipaparkan dengan media sosial, mereka melakukan komparasi, ada banyak sekali berita yang mereka harus konsumsi setiap waktu ya. Jadi ada satu pendapat dari orang psikologis ya, namanya Rollo May, dia mengatakan di tahun 60-an dia memprediksi di masa depan anak muda akan mengalami satu kegelisahan yang lebih besar karena teknologi, karena kepastian. Jadi di tengah berbagai kepastian hidup yang bisa didapatkan, kan kita kalau Google pasti semua bisa dapat jawabannya, pasti ada kepastian. Maka mereka akan menjadi gelisah. Jadi ada satu paradoks. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mendengarkan suara hati mereka sendiri. Mereka sibuk mendengarkan dunia eksternal. Jadi ada gap itu tadi dikatakan antara Gen X dengan Gen Y lah yang disebutnya secara umum atau generasi P, adalah karena memang generasi P-nya ada kegelisahan yang belum tuntas terhadap dirinya sendiri, karena mereka terlalu mendengarkan suara-suara eksternal. Jadi itu yang mungkin solusinya, intervensinya adalah proses karakter building tadi, mungkin sama seperti generasi post revolusi kemerdekaan, ada karakter building, ada proses pembangunan karakter, lebih mendengarkan idealisme. Itu yang dibutuhkan generasi sekarang. Ya, menarik sekali jawaban tadi bahwa proses karakter building dibutuhkan. Berikutnya pertanyaan dari Sanu di Hakuhodo.
Oke, boleh Mas Sanu untuk menyalakan kamera videonya dan langsung bertanya kepada Mas Faisal. Oke. Silahkan Mas Sanu. Ya, terima kasih Mas pemaparannya. Mungkin tadi saya menarik sih melihat bahwa Mas Faisal kan melihat pola-pola gitu yang berulang dalam sejarah gitu ya. Dan kalau kita balik lagi sebenarnya kalau saya ngelihat sekarang kan kalau dulu mungkin kita bisa mengkelompokkan tuh mungkin dari tiap era tuh pasti ada pola-pola yang lebih kelihatan. Nah, sekarang ini kalau saya melihat dengan perkembangan teknologi semuanya semakin niche gitu kan. Berarti tadi aja sempat Mas Faisal juga nyebutin soal komunitasnya makin spesifik, makin kecil gitu, Mas. Tapi lumayan signifikan. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita balik lagi melihat pola-pola ini, gimana sih batasnya gitu? Mana yang signifikan, mana yang mungkin nggak signifikan gitu kan? Karena kan sekarang makin kecil gitu kan. Kalau kita mau balik lagi melihat pola, sebenarnya apakah perkembangan media dan teknologi yang semakin spesifik ini jadi challenging juga untuk kita melihat pola atau bagaimana gitu? Apakah mungkin jadi lebih menarik? Mungkin itu juga sih saya pertanyaannya mungkin lebih ke situ. Kira-kira dalam ke depan ini kita kalau misalnya mau melihat pola-pola itu lagi seperti apa challenge saya ke depan dan mungkin ada tips-tipsnya seperti apa. Sekian, terima kasih. Oke, makasih Mas Anum. Ya, saya tidak ingat ya kira-kira 8 tahun atau 10 tahun lalu saya baca buku Chris Anderson The Long Tail itu ya. Apa ya? Ya. Pokoknya bicara tentang bahwa internet itu bentuknya seperti apa? Buntut kuda, long tail gitu, bahwa semua akan ketemu niche-nya gitu kan. Tapi melihat internet saat ini, kayaknya itu tidak lagi seperti itu ya. Kita bahkan sekarang melihat bahwa dia lagi gitu. Bahwa sebetulnya tidak seniche itu juga internet. Apalagi kalau kita melihat dan membaca beberapa referensi buku dari Jaron Lanier yang juga mempelajari tentang dunia digital ya, dari Silicon Valley tapi secara kritis. Dia mengatakan bahwa algoritma internet itu cuma berjalan di beberapa emosi dasar. Ada emosi anger, marah, jadi pasti konten yang memuat perselisihan dan amarah itu lebih ramai. Lalu ada fear, rasa takut, itu pasti lebih ramai. Dan ada lust, begitulah, ada hasrat-hasrat gitu, itu lebih ramai. Gitu. Jadi sebetulnya kalau bicara niche, tidak niche juga. Jadi emosi dasar itu membentuk kurva normal di internet bahwa itu kita masih berputar di situ saja, dan bahwa tokoh-tokoh di internet juga mungkin 10 tahun terakhir ya masih sama juga yang memegang, masih Justin Bieber juga, masih dia juga. Ada kemunculan beberapa yang baru itu iya, tapi rasanya konstelasinya masih relatif stabil gitu. Dan ya ini pertanyaan yang selalu ditanyakan teman-teman agensi ke saya sih, untuk memprediksi kira-kira apa yang harus dibidik, apa yang harus dipegang beberapa tahun ke depan. Dalam kondisi pandemi COVID ya, saya rasa yang lebih penting dari segala sesuatu bagi anak muda adalah narasi kebersamaan. Itu yang paling relevan karena itu yang mereka butuhkan secara individual, dan itu yang mereka butuhkan juga secara kolektif anak muda ya. Jadi sama persis sebetulnya dengan yang dialami generasi revolusi dulu, makanya ada Sumpah Pemuda karena mereka butuh banget ada sense of togetherness itu. Nah yang sekarang juga mereka sedang butuhkan ada sense of togetherness, dan narasi yang beririsan dengan itu akan selalu menjadi relevan karena itu khas bagi konteks Indonesia, terlepas medianya, konstelasinya seperti apa. Baik, pertanyaan berikutnya ya Mas Faisal dari Meilida dari Oliver Indonesia. Oke, Mbak Meilida boleh ditampilkan videonya supaya kita bisa bertanya langsung kepada Mas Faisal. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mas Faisal. Saya Melida dari Oliver Indonesia. Jadi pertanyaan saya saat ini adalah dalam setiap generasi itu pasti ada lapisan ekonomi status yang berbeda.
dari setiap lapisan itu. Nah, untuk lapisan ekonomi status yang berbeda itu, apakah akan memberikan dampak yang berbeda, ataukah ada ciri khas tertentu yang mereka tampilkan ketika sebuah generasi itu berkembang, seperti itu. Nah, belum lagi baru-baru ini tuh sedang ramai narasi yang dibilang adalah ini, maaf, berupa privilege. Privilege itu sekarang lagi ramai dibicarakan kalau dalam satu generasi itu mungkin ada faktor-faktor tertentu yang bisa membuat seseorang jauh lebih berkembang ketimbang yang lainnya. Apakah privilege itu juga akan menjadikan suatu poin yang bisa membuat generasi itu menjadi berkembang seperti atau bentuk yang lain gitu, Mas? Oke. Terima kasih. Terima kasih, Melida. Di awal-awal dulu kemunculan istilah alay itu saya kebetulan sempat memang fokus meneliti, dan itu jadi salah satu bab di buku saya Generasi Pi ya, tentang perbedaan value, perbedaan minat, pandangan hidup ya, generasi berdasarkan kelas sosial gitu. Tapi seiring dengan waktu saya menemukan bahwa ini semakin diffuse ya, artinya minat, misalnya contoh sederhana lagu ya, yang dulu mungkin band-band ini itu hanya konsumsi anak-anak Jaksel gitu, atau kelompok ekonomi menengah ke atas, kan sekarang juga anak-anak kelas ekonomi sosial yang menengah ke bawah juga mendengarkan hal yang sama, mendengarkan Jason Ranti, mendengarkan Ihsan Scooter ya. Dan dari selera, dari tempat nongkrong misalnya ruang publik, karena sekarang ada yang lebih inklusif, juga kita bisa temukan bahwa tempat nongkrongnya juga sama. Jadi makin banyak kesamaan gitu antara kelas sosial. Nah, kalau istilah privilege, kenapa sih sekarang jadi isu ya? Karena kelompok privilege akan selalu ada ya. Kelompok privilege akan selalu ada, tapi perbedaannya adalah di tahun 80-90-an, anak-anak gaul, di masa tersebut istilah anak gaul yang punya privilege, di era-era itu semuanya punya karakter, nggak semuanya, banyak yang memiliki karakter filantropis. Artinya privilege itu mereka gunakan untuk menghidupkan komunitas tempat nongkrong, bahkan menghidupkan skena-skena yang tadi tidak ada menjadi ada. Jadi mereka dikenal di lingkungan anak muda, dan karena semua mengenal bahwa lo tuh anak dengan privilege gitu. Jadi pada akhirnya privilege-nya digunakan untuk tadi malah membangun skena-skena, ada yang skena musik tadi tidak ada yang motor, akhirnya punya akses ke spare part motor yang tidak dimiliki dan sebagainya lah. Nah, itu yang dikangeni sebetulnya oleh banyak anak muda di beberapa kota yang saya datangi, bahwa anak-anak dengan privilege ini kenapa tidak menjadi kontributor komunitas lagi, kenapa tidak punya jiwa filantropis lagi, dan kenapa tidak ikut nongkrong lagi gitu. Itu yang sebetulnya diharapkan ke depan gitu, bahwa dan kenapa istilah privilege menjadi konotasi negatif ya karena itu tadi, karena sifat filantropisnya sudah tidak hadir lagi di kalangan anak-anak dengan privilege tertentu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Davin dari Celsius Creative Lab. Boleh untuk ditampilkan videonya, Davin, Celsius Creative Lab, supaya bisa bertanya langsung ke Mas Faisal. Oke, siap Mas Faisal, terima kasih buat pemaparannya. Saya mau tanya, kalau di media sosial tuh saya sering banget nemuin meme Oke Boomer gitu, yang kemungkinan bisa diinterpretasikan kayak ada value-value yang dirasa udah nggak sesuai nih sama zaman sekarang gitu. Terus mau tanya sih, kira-kira ada nggak sih kecenderungan dari generasi sebelumnya yang melihat bahwa generasi muda tuh lebih rapuh, dan sebaliknya gitu, bahwa generasi sebelumnya tuh, bagi generasi muda ya, generasi sebelumnya adalah menghalang mereka untuk berkembang gitu, dan kira-kira sarannya seperti apa? Gitu. Terima kasih. Iya, oke. Makasih. Ya, di banyak instansi ya, dan juga di forum-forum parenting yang saya isi gitu, itu selalu ada ya. Dan itu rasanya dari masa ke masa, di era-era awal revolusi juga dulu anak-anak mudanya dianggap bermasalah karena dulu kulturnya adalah feodalisme. Jadi yang dilawan oleh Bung Karno muda, Tan Malaka muda itu adalah budaya orang tua mereka sebetulnya, feodalisme. Makanya misalnya Bung Karno menggunakan bajunya pantalon gitu ya, bukan pakai sarung, nggak pakai belangkon tapi pakai peci.
sebentuk perlawanan aja dalam bentuk ekspresi fashionnya gitu. Itu satu hal itu. Jadi itu memang selalu terjadi. Tapi permasalahan yang menurut saya sekarang perlu disorot itu bukan permasalahan itu, karena itu selalu terjadi. Yang perlu disorot adalah di isu parenting tadi antara generasi. Jadi sebetulnya istilah bahwa generasi sekarang dianggap lebih lemah dan sebaliknya sebetulnya karena generasi sekarang tumbuh besar dengan orang tua yang overprotective, dan itu wajar saja, kata Neil Howe dan William Strauss. Katanya orang tua yang membesarkan anak setelah sebuah krisis itu memang cenderung overprotective gitu. Jadi ketika anaknya mengalami satu masalah itu cepat-cepat diintervensi. Nah, itu banyak saya dengarkan di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan militer pun sama. Dan saya dengar bahwa di lingkungan militer ketika ada taruna-taruna muda latihan terjun payung, itu orang tuanya sudah menunggu di bawah ya, memastikan anaknya tidak lecet. Dan itu saya dengarkan langsung dari komandannya gitu. Itu masalah yang sedang dihadapi gitu. Jadi intinya sebetulnya permasalahannya adalah bagi generasi tua adalah memberikan ruang bagi generasi muda untuk bisa memecahkan masalahnya sendiri, dan tentunya butuh waktu, butuh proses, dan sering salah gitu kan. Dan bagi generasi mudanya adalah ya harus lebih kuat dan lebih persisten, lebih punya grit ya, istilah Angela Duckworth itu, menghadapi masalah yang kerap kali sekarang ketika bertemu masalah cenderung bukan fight tapi flight ya, keluar dari masalah gitu. Tapi saya rasa di tengah pandemi ini itu akan ada perubahan ya. Jadi kalau dulu mudah kita bisa flight ya, kabur dari masalah, tapi seiring dengan kita menghadapi berbagai krisis, opsi kita untuk flight itu akan semakin berkurang. Kita harus fight. Makanya saya menduga dan juga berharap bahwa generasi ini akan memiliki selain kemampuan intelektual yang hebat, tapi juga karakter yang lebih kuat setelah pandemi. Baik, tadi itu adalah pertanyaan terakhir untuk sesi pertama. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung sesi kita kali ini bersama dengan Dr. Muhammad Faisal. Terima kasih banyak Mas Faisal atas materi yang sudah disampaikan. Begitu banyak insight, informasi yang sangat berguna untuk peserta yang menyaksikan hari ini. Nah, setelah ini saya ingin menyampaikan pertanyaan terbaik. Jadi ada 2 orang yang memberikan pertanyaan terbaik, kepada Sanu dari Hakuhodo dan yang kedua kepada Melida dari Oliver Indonesia. Sanu Hakuhodo dan Melida Oliver akan dihubungi oleh Panitia Citra Pariwara tahun 2020. Oke, kalau begitu dengan ini saya Eka Haritsyah mengucapkan terima kasih banyak kepada semua peserta yang sudah mengikuti Masterclass Citra Pariwara 2020 Channel 1 sesi pertama. Sekarang kita tentu akan break, makan siang dan lain-lain, dan kita akan mulai kembali di pukul 13.00 dan